Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Eka Putri. Saya dari Manajemen Malam 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak negatifnya dalam penggunaan teknologi informasi dan cara pencegahannya itu seperti apa. Untuk diketahui, di zaman sekarang ini penggunaan teknologi informasi sudah tidak dapat dihindari lagi atau sudah tidak dapat dipisahkan, karena dulunya awalnya penggunaan teknologi ini adalah sebuah pilihan dan sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Contohnya itu seperti yang kita pakai sehari-hari sekarang, yaitu telepon atau seluler. Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini tidak hanya pada komputer saja. Televisi juga merupakan sarana telekomunikasi yang perkembangannya sangat cepat. Karena kita tahu televisi sekarang ini bukan menjadi kebutuhan mewah, tapi sebagai kebutuhan pokok. Adapun dalam penggunaan teknologi informasi ini mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dan kali ini saya akan memberitahukan dampak negatifnya itu seperti apa. Yang pertama, untuk diketahui dampak negatifnya itu dalam teknologi informasi, yang biasanya anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya menonton TV ketimbang berolahraga atau belajar, dengan kesibukan orang tua yang tidak mempunyai waktu luang yang cukup untuk memperhatikan atau mendampingi anak-anak atau mengawasinya. Anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya itu menonton televisi gitu. Terus tuh yang selanjutnya itu anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat sekitarnya dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Banyak yang sekarang nih orang-orang memiliki ratusan atau bahkan ribuan teman sosial media, tapi di dunia nyata mereka hanya memiliki sedikit ataupun beberapa orang yang teman dekat gitu, yang menemani keseharian mereka gitu. Dan selanjutnya, kejahatan di internet. Kejahatan ini tidak mengenal batas negara atau teritorial. Kapanpun dan dimanapun itu bisa aja muncul. Perbuatan yang dilakukan itu bersifat ilegal atau tidak etis, menggunakan peralatan yang berhubungan dengan komputer dan internet, dan kerugian yang diakibatkan jauh lebih besar daripada kejahatan biasa. Terus tuh yang selanjutnya, penyebaran virus komputer. Virus komputer ini sebuah program yang berukuran relatif kecil dan bersifat sebagai parasit yang mampu hidup dan menggandakan dirinya, menyerupai file maupun folder dan sangat mengganggu penggunaan komputer yang terinfeksi. Virus komputer ini menyebar melalui berbagai media, termasuk salah satunya itu media internet dan penyimpanan file seperti CD-ROM, disket, flash disk, hard disk, dan memory card. Terus tuh dampaknya pornografi. Kalau pornografi ini berbagai peralatan teknologi informasi itu seperti televisi atau internet banyak menayangkan atau menampilkan tindakan-tindakan asusila atau pornografi, dan tayangan kekerasan yang dapat cepat ditiru para penikmatnya yang menonton gitu. Selanjutnya itu cara pencegahannya dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk diketahui, mungkin banyak orang tahu cara pencegahannya itu seperti apa, dan kali ini saya akan menjelaskannya bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama itu mengenalkan teknologi informasi sekaligus manfaatnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, menghilangkan gagap teknologi dan rasa minder
dalam menyikapi teknologi informasi tersebut. Terus tuh mengenalkan dan mengingatkan masyarakat kemungkinan dampak negatif yang dapat muncul dalam pemanfaatan teknologi informasi. Habis itu meningkatkan daya nalar dan daya seleksi masyarakat terhadap berbagai informasi yang membanjir gitu. Yang lebih jelasnya itu ya seperti gunakan teknologi yang Anda kuasai untuk menjalani hubungan yang lebih intens dengan teman atau orang-orang yang sebelumnya telah Anda kenal gitu. Yang Anda kenal di dunia nyata ya, bukan di dunia maya. Perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet yang bertugas untuk menentukan standar operasi, pengendalian, dan penerapan teknologi informasi. Terus tuh menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur, dan lebih mengawasi penggunaan penggunaan telepon seluler. Sekarang ini saya contohnya sih seperti kayak anak kecil zaman sekarang, atau bisa dikatakan anak hits ya, bukan anak hits, anak apa sih, ya anak zaman sekarang. Di bawahnya tuh anak kecil sekarang ini sudah memiliki handphone yang canggih daripada orang tuanya atau daripada kakak-kakaknya, karena sudah terbiasa dari mungkin sebagai hadiah mereka, ataupun anaknya yang meminta kepada orang tuanya. Seharusnya itu tidak boleh, itu harus dihilangkan dengan cara kita memberi yang lebih baik lagi daripada handphone, karena handphone ini biasanya ada yang bisa menjalankan ke arah baik, ada juga yang menjerumuskan gitu. Kadang kalau misalnya handphone ini, kalau anak-anak sekarang ini dia udah bisa membuka sendiri apa-apa saja yang dia cari atau apa gitu, mereka ingin tahu gitu tanpa kita yang memberitahu. Terus tuh yang kedua, yang selanjutnya memperbanyak membaca buku yang bersifat edukatif. Terus selanjutnya lagi memperbanyak membaca buku-buku yang menambah keimanan atau religius. Untuk sekarang ini sepertinya kalau saya melihat anak-anak zaman sekarang ini udah tidak ada namanya itu membaca buku yang tentang pelajaran ataupun tentang agama ataupun yang lainnya gitu. Sekarang udah kayak ikut-ikutan viral seperti aplikasi TikTok yang anak-anak zaman sekarang sudah bisa main, ketimbang yang lebih dewasa lagi atau yang lebih besar. Bisa perbanyak aplikasi komputer yang bersifat mendidik, itu lebih bagus juga untuk anak-anak yang sekarang. Terus tuh harus bisa mengatur waktu antara berada di depan komputer, internet, atau bermain games yang dengan porsi belajar dan istirahatnya itu bisa stabil gitu. Gunakan waktunya seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Terus tuh menggunakan program pemblokiran situs pada konten dewasa seperti program filtering atau parental control. Habis itu hindari penempatan komputer di dalam kamar. Letakkan komputer tuh pada daerah yang mudah diawasi seperti kayak di ruang tamu ataupun di ruang TV, ataupun pokoknya jangan dia ada di kamar. Terus hindari fasilitas internet jika komputer harus terpaksa diletakkan di kamar anak. Oke, baiklah, itu saja yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.